Assalamualaikum dan salam Muna. Kita bertemu dalam program Pian Bertekun. Kami menjawab, tapi sebelumnya jangan kalian ingat untuk di like, komen, dan share video dan channel ini di akun media sosial Pian Pertaan. Sanak-sanak Muna sabenuaan, muncul lagi Muna mengawani Pian Bapandiran. Hari ini Muna hendak membawa Pian Bapandiran seputaran dunia pertanian. Pentingkah itu dibahas? Penting benar sanakai. Soalnya amun kita bapandiran tentang dunia pertanian itu artinya ada kaitannya lawan ketahanan pangan. Kada hanya skala individu saja, tapi juga sampai skala negara. Yalah, bujur dua kah? Nah, lamunnya Pian kada percaya, kita takuni aja lawan Ustazah Ulia. Ustazah, napa gerang arti ketahanan pangan dalam suatu negara tuh? Pertanian merupakan bidang yang membackup ketahanan pangan sebuah negara, sehingga bidang ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Menurut pakar ekonomi Islam, Dwi Condro Kirono, PhD, problem asasi dari pertanian bukan sumber daya manusia, tetapi kepemilikan lahan pertanian. Tenaga manusia, permodalan, alat produksi, dan saprodi hanyalah sarana, bukan asas. Permasalahan kepemilikan lahan akan merembet pada permasalahan lainnya. Sistem ekonomi kapitalisme yang dianut negeri ini menjadikan siapapun bebas menguasai lahan. Dari sini akan muncul persaingan bebas dalam kepemilikan lahan pertanian. Pemilik lahan besar akan semakin besar dan terus berekspansi memperbesar kepemilikan lahannya. Sebaliknya, petani pemilik lahan kecil makin termiskinkan, ditambah dengan biaya produksi yang besar sehingga hasil pertanian hanya bisa mencukupi kebutuhan konsumsinya sendiri, bahkan tidak jarang petani merugi. Sungguh berbeda dengan kondisi para petani dalam sistem Islam. Jika hari ini petani identik dengan kemiskinan, pada masa Islam berjaya justru petani identik dengan kesejahteraan. Di antara buktinya adalah adanya syariat mengenai zakat pertanian. Petani dianggap profesi mulia yang mampu mensejahterakan karena zakat hanya diperuntukkan bagi individu yang mampu. Pentingnya ketahanan pangan dalam pandangan Islam, di mana pangan ini adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Visi negara di bidang pangan yaitu kemandirian dan jaminan pasokan pangan. Nah, kayak apa sanak? Jelas saja kalau Sidin menjelaskan tadi. Kita takuni lagi, Sidin, kayak apa supaya negara ini sanggup mewujudkan dan juga menjaga ketahanan pangan ini, Ustazah? Kebijakan strategis yang dilakukan oleh negara yang dilandaskan pada ketentuan syariat Islam setidaknya ada 5. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian melalui ekstensifikasi pertanian dengan menghidupkan tanah mati, yaitu tanah yang tidak nampak ada jejak yang diproduktifkan, baik dengan memagari atau menanaminya, dan tanah tersebut menjadi milik orang yang menghidupkannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Yang kedua, negara mengambil alih tanah yang ditelantarkan selama 3 tahun dan mendistribusikannya kepada rakyat yang mampu mengelolanya. Rasulullah SAW bersabda, sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian setelah itu milik kalian. Siapa saja yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia menjadi pemiliknya. Dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah menelantarkan tanahnya selama 3 tahun. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, negara memastikan produktivitas lahan yang dimiliki tersebut, baik secara jumlah produksi maupun kualitas produksinya, yakni peningkatan kualitas benih, penggunaan obat-obatan, pemanfaatan teknologi, dan teknik-teknik modern pertanian, memberikan modal kepada yang tidak mampu sebagai hibah, bukan hutang. Yang keempat, menciptakan mekanisme pasar sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktek ribawi, dan monopoli. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang melakukan penimbunan, melainkan dia adalah pendosa. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, kebijakan ekspor-impor merujuk kepada pemastian kebutuhan pangan rakyat. Ekspor hanya akan dilakukan jika kebutuhan pangan warga mencukupi dan terdapat surplus. Pengaturan penyatuan lahan pertanian dengan produksinya pada gilirannya akan meningkatkan produksi pertanian. Islam membebaskan individu untuk memiliki lahan selama ia masih mampu memproduksinya. Hal itu menjadi solusi atas banyaknya lahan kosong yang menganggur. Semua lahan akan produktif. Adanya kepemilikan individu
menjadikan produktivitas pertanian terus meningkat karena motivasi berproduksi tetap terjaga. Walhasil, negara akan meraih ketahanan pangan yang kuat. Han sanak, hebat benar kalau Islam nih mengatur kehidupan. Sampai masalah nang kayak ini aja ada solusinya. Komentar tentang kayak apa sanak? Tulislah di kolom komentar ini. Jangan kada ingat untuk tetap di subscribe, di like, di komen, wan juga disebarkan lawan kekawanan pian. Sampai bertemuan lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.